Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hilda Hairani. Saya dari program studi Pendidikan Kimia Angkatan 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2282250031. Saya dari kelas 1B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila. Saya di sini akan memaparkan tentang isu intoleransi yang ada di Indonesia dan bagaimana Pancasila menjadi solusi bagi persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang dibangun di atas keberagaman, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita tumbuh dalam perbedaan yang indah, perbedaan suku, budaya, adat, dan agama. Tapi hari ini, di tengah kemajuan zaman, justru ada satu hal yang kian menipis, yaitu rasa toleransi. Juli tahun 2025, sebuah kejadian di Kota Padang, Sumatera Barat, kembali mengingatkan kita bahwa perjalanan bangsa ini untuk memahami makna Bhinneka Tunggal Ika masih panjang. Sebuah rumah ibadah Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI di salah satu kecamatan terpaksa dihentikan pembangunannya. Alasannya, sebagian warga menolak keberadaan gereja itu karena dianggap tidak sesuai dengan lingkungan mayoritas. Penolakan yang semula hanya berupa pernyataan keberatan berubah menjadi tindakan yang menegangkan. Ketika jemaat datang untuk beribadah, sekelompok orang membubarkan mereka secara paksa. Teriakan, tangisan, dan amarah terdengar di udara. Video kejadian itu kemudian tersebar luas di media sosial, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat di seluruh Indonesia. Inilah rekaman video yang memperlihatkan sejumlah orang yang merupakan warga Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, melakukan pengrusakan terhadap peralatan rumah doa gereja Kristen. Banyak yang mengecam tindakan itu, menyebutnya sebagai bentuk nyata intoleransi beragama. Namun ada juga yang membela dengan alasan kearifan lokal. Perdebatan panjang pun terjadi di internet, di televisi, bahkan di ruang-ruang diskusi kampus. Tapi satu pertanyaan yang muncul di benak kita semua, apakah ini wajah Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila? Padahal sejak
berdirinya Republik ini, kita bersepakat bahwa Pancasila adalah fondasi moral bangsa. Ia adalah kompas yang menuntun setiap warga untuk hidup dalam keadilan, kemanusiaan, dan kedamaian. Peristiwa intoleransi di Padang bukan sekedar hanya insiden sosial. Ini adalah ujian moral bagi bangsa Indonesia. Ujian ini untuk membuktikan apakah nilai-nilai yang tertulis di dalam Pancasila masih kita hayati atau hanya tinggal di dinding ruang kelas. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bukan hanya tentang kepercayaan kepada Tuhan, tetapi juga tentang penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya siapapun itu, apapun agamanya, berhak untuk beribadah tanpa rasa takut. Ketika seseorang menghalangi ibadah orang lain, maka sesungguhnya ia tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengingkari nilai ketuhanan yang dia yakini sendiri. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan kebencian. Semua ajaran agama tanpa terkecuali menuntun umatnya untuk saling menghormati, saling tolong-menolong, dan hidup damai. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan pada kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas perbedaan. Persatuan bukan berarti keseragaman, tetapi kemampuan untuk hidup berdampingan meski berbeda. Dalam konteks peristiwa di Padang, nilai persatuan sedang diuji. Bagaimana masyarakat menghadapi perbedaan? Apakah kita harus memilih menolak ataukah memilih untuk berdialog? Disinilah Pancasila memanggil hati nurani kita agar tidak mudah terprovokasi oleh sentimen mayoritas dan agar kita tidak menutup pintu dialog. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas segala perbedaan dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tujuan negara ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, perlindungan tidak mengenal batas agama ataupun golongan. Semuanya tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk merasa aman di tanah airnya sendiri. Reaksi masyarakat terhadap kejadian ini datang dari berbagai penjuru. Komnas HAM dan Komnas Perempuan menegaskan bahwa tindakan pembubaran ibadah itu melanggar hak asasi manusia. Sementara tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan kembali ke jalan dialog. Namun di sisi lain banyak masyarakat yang justru kecewa. Mereka merasa nilai-nilai kemanusiaan mulai terkikis, bahwa pelajaran toleransi yang diajarkan sejak sekolah dasar belum sungguh-sungguh tertanam. Di media sosial muncul gelombang solidaritas dengan tagar "Kita semua bersaudara", "Tolak intoleransi", dan "Padang untuk semua" menjadi trending. Para pemuda dari berbagai daerah membuat video dan tulisan yang menyerukan kedamaian. Bahkan di Padang sendiri muncul gerakan lintas agama yang mengadakan doa bersama di alun-alun kota. Mereka berdiri berdampingan, umat Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dengan satu suara menyerukan, "Kami berbeda, tapi kami Indonesia." Kejadian ini menyadarkan kita bahwa intoleransi bukan soal keyakinan, tapi soal kemanusiaan. Ia menyinggung nurani, menguji empati, dan memanggil kita untuk kembali ke jati diri bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Toleransi tidak tumbuh dengan sendirinya,
Ia perlu ditanam, dirawat, dan dijaga setiap hari. Ia tumbuh dalam keluarga, dalam sekolah, dalam media sosial, dan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti mendengarkan tanpa menghakimi, menghormati tanpa memaksa, dan menolong tanpa memandang siapa. Pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai pendidik moral bangsa. Pendidikan Pancasila harus kembali menjadi pondasi, bukan sekedar pelajaran formal, tapi nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita, generasi muda, adalah kunci perubahan itu. Kita punya kekuatan untuk mengubah arah bangsa ini dari kebencian menjadi cinta, dari prasangka menjadi pemahaman. Karena sejatinya bangsa ini tidak dibangun oleh keseragaman, tapi oleh keberanian untuk menerima perbedaan. Saya percaya bahwa kejadian di Padang bukanlah akhir dari cerita, tetapi awal dari kesadaran baru. Kesadaran untuk menjaga Indonesia, bukan hanya dengan hukum dan aturan, tapi dengan hati dan kasih sayang. Mari kita jadikan perbedaan bukan sebagai tembok pemisah, tetapi jembatan penghubung. Mari kita jadikan Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi napas kehidupan. Karena selama kita masih berpegang pada nilai-nilai Pancasila, selama kita masih menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi persaudaraan, maka Indonesia akan tetap utuh, damai, dan kuat. Jangan biarkan kebencian merusak apa yang telah dibangun dengan darah dan perjuangan. Mari kita jaga Indonesia dengan cinta, karena cinta adalah bahasa universal yang bisa dimengerti oleh semua hati. Dan pada akhirnya, kita semua berbeda, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.